saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tidak cukup bila kita hanya menjadi pendengar, tetapi kita juga menjadi pelaku firman. Dalam pengalaman hidup, Yesus tidak hanya bersabda, tetapi juga melakukan kebaikan. Sabdanya diteguhkan dengan perbuatannya. Sabda dan perbuatannya adalah satu kesatuan. Hanya dengan begitu, maka sabda Tuhan sungguh-sungguh terlaksana. Sabda Tuhan yang didengarkan baru akan dihayati dan berbuah bila tampak dalam perbuatan-perbuatan baik. Dengan mendengarkan sabda dan melaksanakannya, kita menjadi saudara-saudara Yesus. Maka berbahagialah. Adakah kebahagiaan lain selain menjadi sahabat dekatnya? Hendaklah kita setia mendengar dan merenungkan sabda Tuhan agar sabda Tuhan meresap dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi lembaran-lembaran sabda Tuhan yang hidup. Di depan mata, ini disebabkan kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan Bank Sentral berbagai negara untuk meredam laju APBN kita pada awal pekan ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi ekonomi dunia akan masuk jurang resesi pada tahun 2023. Proyeksi ini dibuat mengacu pada studi Bank Dunia terkait pengetatan kebijakan moneter Bank Sentral berbagai negara. Dengan risiko resesi global yang semakin nyata, peningkatan porsi kepemilikan uang tunai dinilai semakin perlu. Sebab resesi global berpotensi berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup individu. Perencana Keuangan Mitra Rencana Edukasi, Mike Rini Sutikno, menjelaskan resesi yang berpotensi terjadi nanti utamanya akan disebabkan oleh lonjakan inflasi. Dengan demikian, individu perlu merogoh kocek lebih dalam untuk memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, resesi berpotensi mengganggu pendapatan individu. Risiko pemutusan hubungan kerja menjadi sangat mungkin terjadi di tengah perlambatan roda perekonomian nasional. Mika menjelaskan peningkatan porsi uang tunai sebagai dana darurat diperlukan untuk menjaga likuiditas individu di tengah ketidakpastian ekonomi ke depan. Dengan tingkat likuiditas keuangan yang baik, individu akan mampu bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Daud, pokoknya balik ke kampung, ke desa masing-masing Thomas. Balik dan kelola tanah, bercocok tanam dan beternak berkebun Thomas. Ya, jadi pesan Pak Daud bagi yang kena PHK, pulang kampung, kembangkan tanah, bercocok tanam, berkebun, beternak, apa yang ada di kampung ya Pak Daud? Iya. Dan yang tetap bertahan di dalam kota karena kampungnya kota. Ya, bagaimana Pak? Yang bertahan di kota Pak? Pertahankan skill yang ada, pertajam kemampuan dan talenta. Gitu ya Pak Daud. Jadi yang tinggal di area kota, pertajam talenta, hidup sederhana Pak Daud ya. Hidup sederhana. Setelah itu kembangkan apa yang ada. Kembangkan kepintarannya ya, talentanya Pak Daud ya. Yang ada. Yang ada ya. Oke. Pasti Tuhan berkati dan tetap berkebun walaupun kontrakan, tetap pakai polybag. Yes. Jadi hindari utang bank ya Pak Daud ya. Dan hindari utang bank dan pinjaman online. Pinjol ya. Hindari pula gesek terus kartu kredit. Gesek kartu kredit ya Pak Daud. Ya. Kan harus berhemat Thomas. Betul Pak Daud. Ya. Kembangkan apa yang ada. Talenta yang ada. Yang misalnya kampungnya di Kalimantan, baliklah ke Kalimantan. Yes. Kalau ininya di Lampung, baliklah di Lampung. Tuhan mengharapkan agar kita percaya akan Dia dan dapat berbagi dengan sesama. Kita diminta untuk ambil bagian di dalam tugas kegembalaan dan menjadi gembala yang baik bagi siapapun. Menjadi gembala berarti berani meninggalkan segala kenyamanan diri oleh keterikatan dan menjadi pribadi yang lepas bebas untuk membela diri.
dan memberi diri dalam keterlibatan dengan orang yang lain. Tugas seorang gembala adalah belajar mengenal satu persatu tentang diri, kesulitan, kekurangan, dan kelebihan yang suatu saat akan menjadi kekayaan bersama. Kita diharuskan menyediakan hati untuk didiami Tuhan, dirasuki sabdanya, dan membiarkan Dia merajai kita. Hormat terhadap setiap manusia harus mewarnai kegiatan misioner gereja dewasa ini. Manusia adalah jalan pertama yang harus dilalui gereja dalam menjalankan misinya. Nilai-nilai ini yang terus dipelajari gereja dari Kristus sebagai gurunya harus membimbing orang Kristiani untuk mengasihi dan menghormati semua yang baik dalam budaya dan komitmen keagamaan orang lain. Hal ini menyangkut hormat terhadap segala yang dihasilkan dalam manusia oleh roh yang berembus kemana ia mau. Hal ini bahwa misi Kristiani tak pernah dapat dipisahkan dari kasih dan hormat terhadap orang lain adalah bukti bagi orang Kristiani betapa tinggi nilai dialog dalam misi itu.